warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan, yang dibina oleh Amril Muhammad, dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Alfia Farashati, mahasiswa MPWNJ Angkatan 2019. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi persaingan yang bersumber dari buku Dasar-Dasar Kewirausahaan karya Yanto Sidik Pratikno. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Persaingan. Ada dua pengertian persaingan, yaitu yang pertama adalah perusahaan yang sangat mirip atau sama dengan perusahaan kita di sekitar lokasi. Misalnya ketika kita membuka toko kelontong yang dalam radius 100 meter, sudah banyak toko kelontong di sekitar kita. Yang kedua adalah perusahaan yang menjual produk yang bisa saling menggantikan. Misalkan di dalam sebuah food court terdapat berbagai jenis makanan. Meskipun yang dijual berbeda, tetapi produk itu dapat saling menggantikan, sehingga dapat terjadi persaingan. Persaingan ini menjadi semakin seru bila ditinjau dari sisi pembeli dan sisi pemasok. Yang pertama, kita membahas dari sisi pembeli. Semakin terbatas pembelinya, maka semakin keras usaha untuk menarik mereka membeli suatu produk. Menarik konsumen bisa dilakukan dengan cara yang pertama, membuat tampilan tempat usaha yang menarik. Yang kedua, membuat produk atau jasa yang berbeda. Yang ketiga, meningkatkan layanan. Dan yang keempat, yang juga sering digunakan adalah orang yang tengah berjalan di depan tempat usaha, secara fisik ditarik tangannya masuk ke tempat usaha. Lalu, bila dari sisi pemasok, persaingan akan menjadi lebih seru bila pemasok membuat usaha sendiri dengan melakukan pemrosesan menjadi barang jadi. Hal ini sering disebut sebagai forward integration atau membuat keterbatuan usaha ke depan. Dalam menghadapi persaingan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, membuat keunggulan produk. Keunggulan produk bisa dilihat dari keunggulan bahan baku, keunggulan proses, ataupun bisa dari keunggulan barang jadi. Yang kedua, membuat usaha yang tidak mudah ditiru. Usaha yang tidak mudah ditiru bisa karena bahan yang sukar diperoleh berupa resep atau proses yang tidak mudah ditiru. Yang ketiga, ada ketepatan menentukan produk dengan pembeli. Berikanlah produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Memberi lebih sering kurang bermanfaat dan sering menghilangkan keunggulan lain yang diperlukan dalam persaingan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah usahakan untuk tidak bersaing frontal atau langsung bagi pemula. Bersaing langsung menunjukkan kurangnya informasi kita terhadap peluang bisnis. Ini akan merugikan tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk pihak pesaing. Karena memperebutkan lahan yang sama, penjualan menjadi terbagi, usaha promosi memerlukan biaya yang lebih besar, dan hubungan baik dengan tetangga tidak harmonis. Kerjasama tidak terjalin, malah menciptakan permusuhan. Keunggulan pesaing perlu diidentifikasi dengan teliti. Keunggulan pesaing bisa meliputi berbagai hal, yaitu keunggulan produk atau jasa, harga, cara promosi, dan tempat maupun distribusi. Dari keunggulan pesaing bisa ditentukan rencana perusahaan yang akan didirikan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.